Selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini. Bacaan kita hari ini di Gereja Toraja Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Hari ini Rabu 11 Mei 2022. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Bersyukur untuk segala berkat-Mu ya Tuhan bagi kami. Berkat yang sementara juga berkat yang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami akan membaca firman-Mu, kami mohon Roh Kudus menolong kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami, agar kami datang kepadamu mohon ampun dan mohon untuk keselamatan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 31-42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Aku. Tapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada Aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, kekerasan hati. Kekerasan hati adalah sikap yang sulit untuk menerima kelebihan orang lain, sulit untuk menerima perubahan, karena didominasi oleh rasa mementingkan diri sendiri, kesombongan, keangkuhan. Beda dengan orang yang memiliki hati yang lemah lembut, hati yang peka, hati yang terbuka dan siap berubah, siap mengakui kelebihan orang lain, siap menerima kelebihan orang lain. Nah, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, karena kepentingan mereka, karena kekhawatiran akan ditinggalkan banyak orang, mereka menolak ketuhanan Yesus. Mereka mau melempari Yesus. Maka Yesus menghadapi mereka. "Aku berbuat baik dan banyak perbuatan baik. Mengapa kamu harus melempari Aku?" Yesus sudah menampakkan banyak mujizat di tengah-tengah mereka. Mereka saksikan, mereka lihat, termasuk yang terbaru di Yohanes pasal 9 adalah Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahirnya buta. Harusnya sebagai pemimpin mereka bersuka cita ketika ada anggota masyarakat, anggota umat mereka yang sembuh. Bayangkan buta kini tiba-tiba melihat. Harusnya mereka bersuka cita. Harusnya mereka senang, harusnya mereka bersyukur sebagai pemimpin. Tapi justru mereka mengusirnya dari rumah Tuhan. Mereka tidak mengizinkan dia masuk bait Allah. Makanya Yesus menegur mereka bahwa mereka bukan gembala yang baik. Yesus menunjuk pada dirinya gembala, dialah gembala yang baik.
karena dia mau berkorban untuk umatnya. Dan yang terjadi pada akhirnya adalah memang orang-orang Yahudi kemudian menyalibkan dia. Mereka tetap menolak dia karena takut, karena iri hati, ditinggalkan oleh banyak anggota. Karena untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka sulit menerima ketuhanan Yesus walaupun jelas-jelas di depan mata mereka mujizat keajaiban terjadi dilakukan. Dan tidak mungkin juga Yesus mengatakan dia satu dengan Bapa, dia adalah Allah, kalau dia bukan Allah. Itulah yang terjadi pada diri orang-orang Yahudi. Walaupun tentu saja tidak semua, karena ketika Yesus pergi ke daerah Sungai Yordan, banyak orang di situ percaya kepadanya, ayat 42. Ini orang-orang yang lemah lembut hatinya, yang peka dengan perbuatan Tuhan, peka dengan tindakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita juga memiliki hati yang peka, hati yang terbuka, hati yang siap melihat perubahan. Hidup kita singkat, terlalu singkat untuk mengeraskan hati. Tentu kita tidak mau binasa, kita berharap tidak binasa. Dan kebinasaan yang dimaksud adalah kebinasaan di lautan api selama-lamanya, disiksa siang malam selama-lamanya. Di kitab Wahyu pasal 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis dan nabi palsu itu akan disiksa siang malam selama-lamanya. Bukan hanya iblis dan nabi palsu, tapi juga orang yang tidak percaya kepada Kristus, ayat 14 dan 15. Orang yang tidak ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Karena itu jangan keraskan hati, hidup ini terlalu singkat untuk mengeraskan hati. Karena kebinasaan selama-lamanya menanti bagi orang yang mengeraskan hati. Mari pekat, mari akui dalam hati dengan doa pribadi di ruang yang tertutup yang tidak satu orang pun mendengar. Mari datang kepada Tuhan, mengakui dosa, memohon belas kasihan, memohon keselamatan, mau bertobat. Karena keselamatan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan, tidak bisa kita usahakan, tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita upayakan. Mari datang kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami, sukacita bagi kami, untuk tidak mengeraskan hati, tapi dengan hati yang peka, hati yang mau terbuka, melihat perbuatan tindakan Tuhan dalam sejarah sampai kini gereja Tuhan 2000 tahun yang lalu terus bertahan. Kiranya kabar keselamatan makin menjangkau lebih banyak orang. Gereja-Mu makin menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati negara kami, lindungi negara kami, pemerintah kami diberi hikmat, kesehatan, kekuatan. Orang-orang miskin dipelihara, disayangi oleh Tuhan, dilanda musibah bencana alam Tuhan pelihara. Dan biarlah kami makin mengasihi mereka, makin mengasihi sesama karena Tuhan mengasihi kami. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan, dan masing-masing kami, Tuhan melihat kami. Biarlah berkat Tuhan makin kami nikmati dan makin kami syukuri. Engkau Allah kami, Tuhan kami, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.